Di tengah ketegangan dengan Iran dan Hamas, Kementerian Israel justru mengungkapkan kelemahan pasukan perangnya. Kementerian Israel memperkirakan 20.000 tentaranya akan terluka pada akhir tahun 2024 ini, di mana sebagian besar diantaranya juga diprediksi akan mengalami gangguan mental. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 18 April 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Keamanan di Pemerintahan Pendudukan Israel. Menurut kementerian tersebut, ada sekira 7.209 tentara Israel yang telah mengalami cedera akibat perang di Gaza. Dari total tersebut, 2.111 diantaranya mengalami trauma emosional. Kementerian tersebut juga memprediksi angka tersebut akan terus mengalami peningkatan. Bahkan menurutnya hingga akhir 2024 ini, sekitar 20.000 tentara Israel akan cedera, yang mana 8.000 diantaranya diperkirakan akan mengalami tekanan emosional. Diketahui prediksi dari kementerian ini diungkapkan saat ketegangan Israel dengan Hamas dan Iran memanas. Di tengah kondisi tersebut, Israel pun sesumbar akan membalas serangan Iran pada Sabtu 13 April 2024 lalu, di mana saat itu Iran menembakkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. Israel berniat membalas serangan 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran pada Sabtu 13 April 2024 lalu. Di tengah ancaman balasan tersebut, Iran menyiapkan sejumlah strategi mematikan untuk Israel, mulai dari mengerahkan sistem pertahanan udara berlapis hingga memperkuat fasilitas nuklir. Dilansir dari tribunnews.com, berikut 4 strategi yang akan diterapkan Iran untuk menghadapi serangan balik Israel. Pertama, Iran akan mengandalkan persenjataan yang dimiliki oleh kelompok lokal, yakni berupa sejumlah jet tempur dan 24 pesawat tempur Su-35 buatan Rusia yang diberikan dalam beberapa tahun terakhir. Strategi kedua, Iran akan menggunakan artileri misil jarak jauh Bafar 373 yang dikembangkan secara lokal. Sistem ini dilaporkan dapat mengunci target, termasuk misil balistik jarak jauh, pesawat tanpa awak, dan juga jet tempur siluman hingga jarak 400 km melacak 60 target. Lalu strategi ketiga, Iran berupaya meningkatkan pertahanan misil berlapis. Hampir sama dengan Iron Dome Israel, Iran juga memiliki misil berlapis yang siap dikerahkan dalam hitungan menit. Sistem pertahanan ini bersifat akurat dan sulit untuk dihalangi. Misil ini pun diklaim dirancang untuk melawan senjata balistik taktis yang ditujukan untuk digunakan di medan pertempuran dalam jarak kurang dari 300 km. Terakhir, Iran mengaku meningkatkan pertahanan cyber attack untuk memperkuat fasilitas nuklir utama Iran. Setelah menyerang Israel dengan lebih dari 300 drone dan rudal, Iran kini menjaga ketat fasilitas nuklirnya. Bahkan Iran menutup sementara dan memasang kamera pengawas di sekitar fasilitas nuklir tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi serangan balasan dari Israel. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 18 April 2024, hal itu diungkapkan oleh Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami. Menurut Eslami, Iran kini menjaga ketat fasilitas nuklirnya. Bahkan Iran sampai menutup fasilitas nuklirnya sejak Minggu 14 April 2024, yakni tepat setelah Iran meluncurkan lebih dari 350 rudal dan drone ke Israel. Pasalnya penutupan fasilitas nuklir itu dilakukan untuk menanggapi ancaman serangan balasan dari Israel, di mana Israel dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menyasar sejumlah situs nuklir milik Iran. Selain menutup fasilitas nuklir, Iran juga memasang kamera pengawas di sekitar situs tersebut. Drone Hizbullah kembali sukses menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel pada Rabu 17 April 2024. Setelah meluncur tanpa hambatan, drone Hizbullah itu langsung menghantam kumpulan tentara Israel di markas Al-Aramsa. Akibat serangan drone tersebut, 18 tentara Israel terkapar dan terbakar. Video detik-detik drone Hizbullah menghantam IDF di markas Al-Aramsa itu beredar di media sosial. Dalam video tampak drone meluncur dengan cepat dan tanpa hambatan. Bahkan Iron Dome yang bernilai jutaan dolar itu pun tampak gagal melakukan intersepsi terhadap drone Hizbullah. Drone Hizbullah itu pun terlihat tepat sasaran dan langsung meledakkan lokasi sejumlah tentara Israel berkumpul. Kepulan asap tebal dan kobaran api pun tampak membumbung tinggi. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 18 April 2024, serangan di markas Al-Aramsa itu menyebabkan setidaknya 18 tentara Israel terluka dan terbakar. Dari total tersebut, 1 diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Setelah serangan tersebut, helikopter IDF pun sibuk mondar-mandir mengevakuasi para tentara.
Israel bersikukuh akan meluncurkan balasan atas serangan 300 drone dan rudal dari Iran pada Sabtu 13 April 2024. Menanggapi hal itu, Iran menyiapkan sejumlah senjata kiamat, mulai dari jet tempur buatan Rusia hingga drone UAV bernama Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, berikut sejumlah senjata yang disiapkan Iran untuk mengantisipasi serangan Israel. Pertama, Iran menyiapkan armada angkatan udara berupa jet-jet lokal dan 24 pesawat tempur Su-35 buatan Rusia. Kedua, Iran menyiapkan rudal jarak jauh Bavar 373 yang memiliki jangkauan deteksi radar 450 km. Rudal jenis ini juga diklaim ampuh untuk menguji target, termasuk rudal balistik jarak jauh, pesawat tabrawat, jet tempur siluman hingga melacak 60 target sekaligus. Ketiga, Iran mengantisipasi serangan Israel dengan artileri pertahanan jarak jauh Arman, Sayed, dan juga Kordat. Pasalnya sistem pertahanan ini sangat canggih dan nyaris mirip dengan Iron Dome Israel. Keempat, Iran juga menyiapkan artileri pertahanan jarak dekat, Azarakah, Majid, dan juga Zobin. Terakhir, Iran menyiapkan drone UAV bernama Gaza yang memiliki kapasitas muatan hingga 500 kg. Menurut pejabat militer Iran, drone ini memiliki kemampuan komunikasi satelit dan ketinggian penerbangan maksimum 35.000 kaki. Lebih dari 2.000 tentara Israel mengalami gangguan mental akibat perang dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Setelah dipulangkan, ribuan tentara tersebut justru terlantar. Mereka harus menunggu hingga 2 bulan untuk mendapatkan perawatan mental di pusat trauma Israel. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 18 April 2024, hal itu diungkapkan oleh media Israel. Menurut media Israel, Kementerian Keamanan Pendudukan Israel menyatakan bahwa 7.209 tentara Israel mengalami luka-luka. Sementara 2.111 tentara Israel mengalami trauma emosional setelah perang di Gaza. Bahkan di tahun 2024 ini, diperkirakan angka tentara yang mengalami tekanan psikis akibat perang akan melonjak hingga 8.000. Mirisnya, Israel masih kewalahan menghadapi trauma di pihak tentara tersebut. Para tentara tersebut juga harus antri dan terkatung-katung hingga 2 bulan untuk menerima perawatan kesehatan mental. Pasalnya hal ini terjadi karena membludaknya angka tentara yang mengalami trauma pasca perang Gaza. Angkatan Udara Israel telah menyerang zona aman Rafah di jalur Gaza pada Selasa 16 April 2024 malam. Gedung 3 lantai yang ada di wilayah tersebut mendadak dibombardir. Akibat serangan Angkatan Udara Israel tersebut, 7 orang termasuk anak-anak dilaporkan meninggal dunia. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA Philip Lazzarini. Menurut Lazzarini, pemboman dan pengepungan tanpa ampun kembali dilakukan oleh Zionis, di mana pada Selasa 16 April 2024 malam, Zionis mengepung gedung berlantai 3 di Rafah dengan sejumlah serangan udara. Akibat pemboman tersebut, 7 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban meninggal dunia. Hal itu juga telah dibenarkan oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024 dini hari. Padahal sebelumnya Amerika Serikat dan sekutu Israel lainnya telah melarang Israel untuk tidak menyerang Rafah. Sebab wilayah tersebut terdapat sekira 1,3 juta warga sipil. Namun rupanya peringatan tersebut diabaikan oleh Zionis hingga mengakibatkan 7 warga meninggal dunia. Brigada Al-Nasr Salah al-Din turut menyerang Zionis pada Rabu 17 April 2024. Dalam operasinya itu, Brigada Al-Nasr Salah al-Din menggempur habis pangkalan militer Zikim Angkatan Laut Israel di jalur Gaza Utara. Akibat serangan tersebut, pangkalan militer itu pun dilaporkan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 18 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigada Al-Nasr Salah al-Din. Brigada Al-Nasr Salah al-Din mengatakan bahwa pejuangnya melancarkan serangan roket ke pangkalan militer Angkatan Laut Israel. Akibat serangan tersebut, pangkalan militer Angkatan Laut Israel mengalami kerusakan. Di lokasi yang sama, Brigada Al-Nasr Salah al-Din juga menghujani kumpulan tentara Israel menggunakan 3 peluru kaliber 107 mm. Brigada Al-Nasr Salah al-Din mengaku serangan tersebut menyusul serangan Iran pada akhir pekan lalu, yang mana saat itu Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel hingga membuat 2 pangkalan udara IDF mengalami kerusakan parah. Selain itu, serangan Brigada Al-Nasr Salah al-Din diklaim sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina.
Israel sesumbar akan membalas serangan 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran pada Sabtu 13 April 2024. Namun upaya balas dendam Israel itu gagal hingga 2 kali. Bahkan hingga saat ini Israel belum berhasil meluncurkan serangan balasannya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 18 April 2024, Israel mengaku akan membalas Iran pada Senin 15 April 2024 malam. Saat itu Israel berencana untuk menyerang aset-aset milik Iran. Namun hal itu gagal dilakukan setelah pihak berwenang mempertimbangkan sejumlah opsi. Terlebih Amerika Serikat juga telah memberikan peringatan kepada Israel untuk berhati-hati dan tidak membalas serangan Iran. Menurut Amerika Serikat, serangan balik ke Iran akan memicu konflik yang lebih besar dan merugikan. Setelah kegagalannya pada Senin lalu, kini Israel kembali mengumumkan untuk menunda serangannya ke Iran. Dalam penundaannya kedua ini, Israel tidak membeberkan alasan pastinya. Israel hanya menekankan bahwa penundaan kedua ini karena alasan operasional. Israel sesumbar bahwa serangan lebih dari 300 drone dari Iran hanya mencapai target sebesar 1% saja. Namun kini Iran membongkar kebohongan Israel soal pernyataan tersebut. Menurut Iran, Israel telah menyembunyikan kerusakan yang terjadi di 3 situs militernya. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 18 April 2024, hal itu telah diungkapkan oleh Tehran Times. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Israel hanya memfilmkan bagian-bagian tertentu dari wilayah yang terkena dampak serangan Iran. Israel juga disebut melarang mendistribusikan rekaman lain yang memperlihatkan dampak serangan Iran. Media Iran itu juga mengungkapkan bahwa Israel tidak menyadari jika booster dirancang untuk terpisah dari rudal sebelum hulu ledaknya mencapai target. Iran pun mengaku ragu dengan sejumlah video yang diterbitkan oleh Israel. Menurut Iran, video yang dirilis Israel hanya menampilkan sebagian sudut saja. Senada dengan hal itu, analis militer juga menentang klaim Israel mengenai tingkat keberhasilan 99% rudal dan drone milik Iran. Iran mengklaim 3 situs militer yang sangat dilindungi yang menjadi target Iran diyakini telah hancur atau mengalami kerusakan parah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.